ini diambil oleh agama lain lalu dijadikan sebagai sebuah konsep yang mana konsep dasarnya tidak berkesesuaian dengan apa yang mereka ajarkan kemudian. Contoh misalnya adanya penyebutan yang sempat saya dengarkan Allah, ya, yang tadinya itu murni berasal dari kata Allah itu sendiri. Nah, di antara teman Kristen itu selalu beralasan begini, bukankah umat Kristen awal itu lebih duluan menggunakan apa? Bukankah umat Kristen itu lebih awal menggunakan kata Allah daripada umat Islam itu sendiri? Nah, ini perlu diluruskan. Kenapa? Karena umat Kristen ketika menyebut Allah, yang umat Kristen dalam hal ini adalah mereka yang hidup di Jazirah Arab, ya. Mereka mendudukkan kata Allah itu sebagai mutlak kepemilikan daripada pencipta langit dan bumi. Nah, sampai masuk ke Indonesia, ya, Tuhan yang tadinya diajarkan adalah pencipta langit dan bumi, kemudian digunakan kembali kata itu untuk mencerminkan konsep Tuhan secara jamak. Lalu kalau kita tanya, dari mana kata Allah itu, mereka akan mengatakan itu berasal dari kata Elohim. Padahal kata Elohim itu, padanan katanya di dalam bahasa Arab itu bukan Allah, tetapi ilahun. Elohim itu ilahun dalam bahasa Arab. Tapi kenapa kemudian dikatakan nama Allah? Di dalam pemahaman teman-teman Kristen, kenapa mereka menyebut kata Allah? Kenapa bukan Theos, di mana Theos sama dengan Tuhan? Atau sembahan? Sembahan bahasa yang digunakan orang Indonesia, Tuhan bahasa yang digunakan orang Indonesia. Kenapa harus ke Allah gitu? Kalau orang Kristen menggunakan kata Allah, itu kan di Arab, sekarang kan bukan di Arab. Sekarang Anda di Indonesia, di mana kata Tuhan itu sudah disiapkan, kata sembahan itu sudah ada. Kenapa harus masuk ke dalam wilayah keagamaan saudara-saudara kita yang Muslim? Nah, inilah makanya saya katakan, ketika ada orang yang menggaungkan toleransi, maka harus menyadari yang dimaksud toleransi adalah ketika kita mampu mendudukkan agama kita sesuai dengan asalnya dan mendudukkan agama sahabat kita sesuai dengan asalnya, sehingga lakum dinukum itu bisa terjadi dan terjalin dengan baik. Saya kira begitu, Bang Handi. Baik, Bang Jemaah, gaungkan toleransi sesuai dengan porsinya. Tapi jangan sampai Anda gaungkan toleransi tapi Anda tidak toleran dalam hal menerjemahkan suatu kitab suci. Itu intinya ya, Bang Jemaah, ya. Baik, Pak Edward. Benar, Bang. Ya. Pak Edward, ada yang mau ditanggapi? Pak Edward, silakan. Pak Edward ini senior kita dari beliau sudah purna dari pemadam kebakaran. Beliau senior kita. Silakan, Pak Edward. Ya, baik. Terima kasih buat waktunya. Selamat siang semua. Hubungan dengan toleransi di kekristenan itu lebih daripada toleransi yang diajarkannya itu. Yang diajarkannya itu yaitu mengasihi sesama manusia. Siapa yang sesama manusia itu siapa? Ya yang disebut manusia aja, mau Islam, Hindu, Buddha, pokoknya kalau dia merasa dia manusia, Kristen itu wajib mengasihi. Dan bukan hanya teman, tetapi musuh sekalipun itu nggak boleh dia. Ini ya nggak boleh dicaci maki, nggak boleh difitnah, nggak boleh diancam-ancam, itu harus dikasihi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai nama Allah, itu memang bukan milik Islam sepengetahuan saya, karena sebelum Islam ada, nama Abdullah itu udah ada. Ya, bapaknya Nabi Muhammad itu bernama kan Abdullah kalau nggak salah saya. Ya. Abdullah itu kan abdi Allah, berarti Islam belum ada, nama Allah itu memang udah ada. Nah sekarang pertanyaannya, orang tua dari Nabi Muhammad ini agamanya apa gitu loh. Ini yang saya belum tahu, mungkin bisa dijelaskan nanti. Agamanya apa nih, agama bapaknya Nabi Muhammad ini. Bisa kok, bisa dijelaskan oleh Bang Jemaah. Silakan Bang Jemaah, pertanyaannya. Oke, baik. Jadi gini, agama apa yang dianut kemudian oleh orang tua daripada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga namanya itu adalah Abdullah.
Nah, Abdullah ini sendiri adalah abdi Allah atau hamba Allah atau makhluk yang tunduk kepada Allah. Nah, berkaitan dengan agama berarti bercerita tentang ajaran. Ketika berbicara mengenai ajaran, berarti berbicara dua hal. Pertama, ajaran dari manusia, kedua, ajaran dari langit. Nah, poin ini harus kita pahami dengan baik, bahwa ketika kemudian masa Abdullah, ya, orang tua Rasul Muhammad SAW hidup, itu tidak ada nabi, tidak ada rasul yang datang kepada mereka sebagai pembimbing, sebagai pembawa panci, ya, keyakinan atau keberagamaan yang benar-benar menjadi koridor dalam umat bangsa Arab pada masa itu. Sehingga mereka hidup di masa patrah. Apa masa patrah ini? Masa di mana mereka tidak memiliki pembimbing. Makanya kalau kita melihat dari kaidah yang ada di dalam pengajaran Bible di versi terjemah, bangsa mereka ini disebut sebagai bangsa yang ummi, bangsa yang bodoh, bangsa yang bebal. Itu bisa dilihat di dalam Ulangan 32 nomor 21. Nah, lalu kemudian ketika tidak ada nabi dan rasul datang kepada mereka, tapi kenapa menggunakan nama Abdullah? Nah, ini bukti bahwa ajaran Islam itu sudah ada jauh sebelum Islam itu disempurnakan. Jadi kebalik ketika sahabat kita tadi mengatakan kata Allah itu bukan milik Islam, keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena sebenarnya ada noise. Ada noise. Yang noise tolong di-mute dulu, Bang. Ya, makasih. Jadi gini. Ya, oke. Jadi, aduh, saya yang noise atau gimana ini ya? Ada yang ini Pak Naibahul. Bentar. Pak Edward, kuping saya sakit, Bang. Pak Edward di mute dulu. Ya, oke. Udah. Ya. Jadi ketika kedua orang tua Rasulullah Muhammad SAW itu, ya khususnya ayahnya menggunakan nama, di mana nama itu kemudian maknanya adalah pengabdian, ketundukan. Saya katakan bahwa Islam itu memang sudah ada, tapi belum disempurnakan. Apa Islam itu? Islam itu adalah SOP, tulang punggung daripada sebuah ajaran. Jadi SOP-nya itu sudah ada. Dari sejak Adam, ketundukan kepada perintah Allah itu sudah Islam. Abraham ketundukan kepada apa yang kemudian Tuhan inginkan kepada dia, itu adalah Islam. Musa dan seterusnya, itu semua adalah Islam. Karena kenapa? Manifestasi dari keislaman adalah menjadikan manusia yang taat kepada SOP ini menjadi seorang muslim. Tunduk, pasrah terhadap apa yang menjadi aturan. Jadi Islam itu sudah ada. Ketika kemudian orang tua baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan nama dirinya atau diberikan oleh orang tuanya dengan nama Abdullah, itu bukti bahwa ada esensi di mana keyakinan tentang Islam itu sudah pernah menyentuh Jazirah Arab. Nah, ini kembali kepada histori, bagaimana kemudian Abraham dijanjikan oleh Allah di dalam Kejadian 17 ya, nomor 7 dikatakan begini, aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu dan juga Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Nah, Tuhan yang mengangkat perjanjian artinya bahwa terlepas daripada konsep keislaman, ternyata Bible sudah memberikan terlebih dahulu gambaran itu, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang kepada Abraham berjanji dengan perjanjian kekal akan menjadi Tuhannya Bani Ismail dan keturunannya. Nah, inilah yang kemudian saya katakan bahwa ada yang melatar belakangi kenapa saya katakan Islam itu sudah ada lebih dulu. Sehingga ketika ada kata Allah, itu milik Islam, Pak. Itu milik Islam. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah dijadikan sebagai pondasi awal untuk kemudian datangnya keislaman itu secara sempurna. Ya, saya kira begitu, Bang Handi. Ya, baik. Pak Edward ada tanggapan?
Pak Edward, dibuka mic-nya, Pak. Sedikit lagi Bang Handi, boleh? Ya. Ada yang saya lupakan tadi. Oke, jadi kalau misalnya Anda mengatakan begini, kami itu ajaran kasih di atas dari semuanya gitu. Karena di dalam kitab kami diajarkan, kasihi musuhmu, maafkan mereka, lebih daripada kau mengasihi dirimu sendiri. Yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan itu adalah oknum kedua yang menceritakan tentang Yesus. Yesus berkata, kata dia, berarti dalam hal ini kedudukannya adalah pemberitaan tentang oknum yang berbicara, kemudian diberitakan oleh wartawan. Atau orang yang kemudian menjadi orang dekat daripada sumber berita. Nah, artinya kalau kita masuk ke dalam pelajaran agama Islam, kedudukannya ini adalah hadits. Jika demikian, kita juga ada hadits yang mengatakan itu. Rasulullah Muhammad SAW diriwayatkan di dalam hadis riwayat At-Tabrani ya. Ya, semoga saya tidak keliru. Di situ Rasulullah Muhammad SAW berkata, sekali-kali tidaklah kalian beriman sebelum kalian mengasihi. Coba. Tidak dianggap beriman kami umat Islam itu kalau kami tidak mengasihi. Kemudian para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami semua ini adalah pengasih satu sama lain. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, menimpali pernyataan mereka, kasih sayang itu tidak terbatas hanya pada kasih sayang salah seorang di antara kalian kepada sahabatnya yang mukmin. Tetapi kasih sayang itu adalah bersifat umum untuk seluruh umat manusia. Coba. Ini ajaran Islam. Dan ini adalah sabda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti kedudukan daripada pengajaran Yesus yang mengatakan kasihi musuhmu, kasihi ini dan seterusnya. Di Islam itu ada. Islam itu jauh lebih hebat. Kenapa? Karena diterangkan semua manusia. Berarti kategori musuh yang dianggap sebagai orang yang harus dikasihi juga wajib hukumnya dikasihi. Nah, cuman kemudian bedanya Islam dan Kristen, Islam itu punya kaidah, punya aturan main. Nah, ini yang kemudian tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat. Nah, kalau dikatakan, loh kok bisa kayak begitu Bang Suma? Ya, tengok aja lihat dalam kitab Lukas dan Matius. Apa yang dikatakan? Tampar kiri-kiri, pipi kirimu kasih yang kanan. Apakah kaidah seperti ini bisa dijalankan? Tidak bisa. Ya, negara akan hancur, rumah tangga akan hancur jika konsep ini digunakan sebagai acuan di dalam hidup beragama. Ya, saya kira begitu Bang Handi. Terima kasih. Ya, makasih Bang Cemba. Pak Edward silakan Pak. Ya, yang pertama, ajaran kasih itu yang sesama manusia itu udah diajarkan Musa. Ya, dalam Ulangan 6 ayat yang pertama Musa udah kasih tahu. Jadi diulangi lagi ketika Yesus ditanya. Udah ada itu, Musa itu udah mengajarkan kasih sesama manusia. Yang kedua, kalau hadis mengajarkan tentang kasih sesama manusia itu bagus-bagus saja gitu ya. Luar biasa kalau memang ada ajaran seperti itu di hadis. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, di dalam Quran itu nggak boleh memberi salam kepada orang kafir itu nggak boleh gitu. Jadi makanya orang-orang Islam, pakar-pakar agama, para ustadz, kiai bikin lagi salam untuk orang kafir, yaitu damai semoga kesejahteraan gimana ya? Kalau buat orang Kristen tuh bukannya assalamualaikum kan? Semoga damai sejahtera buat kita semua gitu. Gimana ya kalimatnya, coba tolong diperbaiki. Saya rasa itu aja. Iya, baik Pak. Saya tanggapi apa yang kemudian Bapak uraikan. Jadi kalau kita melihat di dalam hadits udah nyata ya, udah tidak bisa diragukan lagi. Ternyata ada ungkapan lisan dari Rasulullah untuk mengasihi sesama manusia. Lalu kemudian Al-Quran menjabarkan poin yang begitu indah tentang datangnya penghulu, tentang datangnya pemimpin di dalam ajaran Islam. Di dalam surah At-Taubah ayat 128,
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah menerangkan, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang, ya, seorang. Artinya datang kepada manusia, kepada alam semesta ini, manusia yang kemudian diangkat menjadi rasul dari golongan manusia itu sendiri, bukan dari golongan malaikat, tapi manusia. Di mana manusia ini, kata Allah, berat rasanya olehnya penderitaan yang kalian rasakan. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan terhadap kalian, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, Allah menggambarkan itu dengan datangnya Rasul Muhammad SAW, digambarkan sebagai sosok yang menginginkan agar semua manusia itu beriman, memiliki keimanan dan memiliki keselamatan. Ini yang diinginkan kemudian oleh Rasul Muhammad SAW terjadi kepada siapapun. Nah, kemudian ketika sahabat saya mengatakan, bagaimana Anda mau kasih sementara dalam Al-Quran dilarang kemudian mengucapkan salam dan seterusnya. Saya katakan begini, Bapak. 2 Yohanes 1 nomor 10 jelas diterangkan begini. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Carikan saya ayat Al-Quran yang se-ekstrim ini, Pak. Dilarang menerima non-muslim dalam rumah. Dilarang mengucapkan salam kepada non-muslim. Cari dalil dalam Al-Quran yang ada pelarangan kayak begini. Sekali lagi saya katakan, 2 Yohanes 1 nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran Kristen, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu. Kenapa saya katakan Kristen? Karena konon Yesus itu adalah orang yang mengajarkan tentang kekristenan. Jangan kau terima dia kalau dia tidak mengajarkan tentang itu. Dan jangan kau memberi salam kepada mereka. Ini perintah, Pak. Kalau Bapak melanggar, Bapak berarti bukan pengikut Yesus yang setia. Pelanggarannya di nomor 11, Bang Juma. Gimana, Bang? Pelanggarannya di nomor 11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia akan mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Itu. Ya. Berarti Anda dianggap jahat kalau Anda menerima kami yang muslim ini dalam rumah Anda. Dan Anda dianggap jahat kalau Anda memberikan salam kepada kami. Itu loh. Tapi kalau dalam Al-Quran, apakah ada dalilnya yang kayak begini? Rasis ekstrim kayak begini. Anda tidak akan bisa pernah menemukan itu. Justru dalam Al-Quran itu seruannya jelas. Ya ayuhannas. Ya ayuhannas. Ya ayuhannas. Seruan kepada seluruh umat manusia. Nah, saya kira begitu, Bang Handi. Ya, silakan Pak Edward. Ya, ini mengenai Yohanes berapa tadi 1 ayat 1, 2 ayat 10 ya? Iya. 1 Yohanes 2 ayat 10 ya? Iya. Iya, iya. Ini kan 2 Yohanes 1 nomor 10. Ya, ini kan konteksnya Yohanes di waktu zaman Yohanes itu ada yang namanya aliran sesat itu yang merusak ajaran Kristen. Tapi dia sepertinya mengajarkan Injil. Tetapi ini semua Injilnya berbeda. Ini menyesatkan. Nah, jadi konteksnya ini tidak boleh itu terhadap orang yang menyebarkan Injil, tetapi Injil yang lain. Jadi nggak bisa digeneralisir gitu, karena konteksnya waktu itu tuh ada yang namanya aliran-aliran sesat itu abad-abad 1 itu. Jadi Yohanes tuh marah gitu loh dengan aliran ini yang merusak kekristenan, tetapi seolah-olah mengajar kekristenan gitu. Makanya Yohanes tegas sekali, udah potong langsung tegas gitu, nggak usah lagi kita berhubungan dengan mereka karena mereka tuh sangat menyesatkan gitu. Saya rasa gitu aja ya.
Oke, jadi kalau kemudian dalilnya dikarenakan adanya ajaran atau sekte yang menyesatkan, yang mengajarkan di luar daripada apa yang kemudian diimani oleh gereja pada awal mula. Itu dikatakan di dalam ayat ini. Maka itu juga berlaku kepada siapapun yang mengajarkan konsep yang berbeda dengan Injil. Karena ini tidak ada pembatasan bahwa ini berakhir sampai seterusnya. Karena kenapa? Yesus mengatakan bahwa perkataanku tidak akan pernah luntur sampai selama-lamanya. Nah, kalau ini perkataan Yohanes, berarti kitab suci ini sudah diikutkan dengan perkataan-perkataan yang bukan Yesus punya perkataan. Berarti bukan firman Tuhan. Tapi kalau ini adalah firman Tuhan, ya, berarti perintahnya itu jelas. Kepada kami umat Islam yang mengajarkan Injil lain daripada yang diajarkan oleh teman-teman Kristen, itu nggak boleh kami masuk ke dalam rumah mereka. Dan tidak boleh kemudian kami itu diberi salam menurut pengajaran yang ada dalam Yohanes 1 nomor 10. Tapi terlepas dari itu semua, saya hanya ingin minta, adakah dalil di dalam Al-Quran yang nuansa daripada frasa yang dibangun daripada ayat ini melahirkan sebuah keinginan yang orang akan mencari akal bagaimana kemudian dikatakan bahwa ini dalil hanya berlaku pada masanya. Tapi yang menjadi tolak ukurnya tidak ada. Sehingga saya dengan seksama mengatakan bahwa kalau teman-teman Kristen itu taat terhadap perintah yang ada dalam kitabnya, maka sejatinya mereka akan menjalankan ini. Kenapa? Islam itu tidak mengajarkan Injil yang sama seperti Kristen ajarkan. Itu yang pertama. Kedua, dalil ini tidak ada pembatasan bahwa berlaku hanya sampai Yohanes, hanya sampai Paulus dan seterusnya. Tapi ini akan berlaku selama-lamanya. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Bisa Pak Edward ditanggapi aja Pak langsung. Iya, saya tanggapi aja satu yang mengenai perkataan Yohanes ya. Kita dalam kekristenan yang namanya kitab suci itu bukan hanya perkataan Yesus langsung, tetapi itu ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, 17, 18 kalau saya tidak salah. Jadi ada yang namanya ilham. Ya, enggak semua diucapkan Yesus itu, tetapi ada yang namanya ilham Roh Kudus gitu. Jadi sejatinya memang secara kasat mata Yohanes yang nyebut gitu, yang bilang. Tetapi di balik itu ada ilham Roh Kudus yang mengilhamkan Yohanes agar berkata seperti itu. Dan ini ya sebenarnya nggak seberapa dengan menolak mereka, memberi salam pada mereka tuh sebenarnya ya nggak seberapa. Kalau udah ambang batas ya, kalau udah ambang batas toleransi dari Allah, udah nggak ada toleransi lagi, udah ditutup pintu maaf, maka itu Yohanes itu sesuatu yang nggak terlalu ekstrim gitu, karena banyak peristiwa yang di Islam juga dicatat, di Quran juga dicatat, air bah itu memusnahkan ribuan, mungkin bahkan ratusan, bahkan jutaan orang yang langsung dieksekusi mati itu. Ya. Terus zaman Lot, mungkin ada ratusan ribu atau jutaan orang juga yang dieksekusi mati karena udah tidak bisa ditolerir lagi oleh Tuhan itu. Zaman kemari kan banyak sekali terjadi itu ya. Ya, karena Tuhan udah nggak toleransi lagi. Makanya vonis atau eksekusi itu dilakukan. Saya rasa seperti itu ya. Oke, mungkin ada teman lain yang mau menanggapi, Bang Handi, silakan. Lanjut aja dulu ke Bang Joma dulu. Ya, jadi kalau kita
sahabat mengatakan ya 2 Timotius yang tadi, apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu adalah kebenaran. Itu betul. Itu benar. Tapi yang jadi masalah sekarang ini adalah bagaimana bisa membuktikan dan bisa membedakan antara yang diilhamkan dengan yang bersumber dari catatan hasil penyelidikan. Sementara untuk mengurai itu semua, lagi-lagi mengambil kata ilham dari Islam. Nah ini yang kemudian yang saya tidak ngerti gitu. Kenapa teman-teman Kristen itu senantiasa selalu mengambil hal-hal yang esensial di dalam pengabaran Al-Quran, kata ilham. Belum lagi yang saya diskusikan semalam dengan teman saya juga seorang pendeta tentang doa dan juga syafaat. Itu juga diambil. Sementara ini adalah kata-kata yang memiliki makna mendalam yang hanya bisa dipahami oleh umat Islam sendiri berdasarkan kitab suci Al-Quran. Ilham adalah hal yang merupakan dari Tuhan, yang menggerakkan hati, yang kemudian hati ini yang kemudian menggerakkan lisan, lisan kemudian menuntun tangan untuk menulis. Itu yang disebut dengan ilham. Nah, kalau dalam perspektif agama Kristen, ilham di dalam bahasa Yunani itu harus diurai supaya kita bisa tahu apakah betul apa yang dimaksud dengan ilham sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Contoh misalnya di dalam Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 4. Itu bukan ilham. Kenapa? Karena dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Yang dikatakan ilham adalah bisikan dari langit, bisikan hati yang kemudian tertorehkan, menggerakkan hati dari Sang Pencipta untuk kemudian menuliskan sebuah firman. Itu yang dikatakan ilham. Sementara kata ini diambil untuk dinobatkan ke dalam penulisan Bible, itu tidak nyambung. Ya. Karena kenapa? Ilham itu adalah petunjuk hati, petunjuk Tuhan, isyarat yang baik, bisikan kalbu. Nah, sementara yang terjadi dalam penulisan Bible itu adalah hasil penyelidikan yang dihasilkan dari mendengarkan yang dikatakan saksi-saksi. Makanya Bible itu ditulis berdasarkan atas saksi-saksi. Nah, itu bukan ilham itu. Itu sama halnya orang yang sedang mengumpulkan berita, layaknya wartawan. Wartawan menuliskan sesuatu berita, itu bukan ilham. Tetapi apa yang mereka karyakan adalah hasil daripada apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengarkan. Nah, itu yang harus dipahami, Pak. Sehingga tidak rancu antara ajaran Islam dan Kristen. Kristen, saran saya, harus memiliki kaidah tersendiri untuk kemudian menggambarkan imannya. Sehingga ada batasan-batasan lakum dinukum itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira begitu, Bang Handi. Ya, Pak Edward bisa dikomentari, Pak. Silakan, Pak. Iya, mengenai istilah-istilah keagamaan yang dipakai oleh Islam itu sebenarnya bukan milik Islam juga, karena sebelum ada Islam pun bahasa Arab udah pakai itu. Terus mengenai ilham, dorongan hati itu yang kuat, kalau kata Petrus, dia ada dorongan hati yang sangat kuat sehingga dia menuliskan yang akhirnya menjadi kitab suci ya yang ditulis oleh Petrus. Begitu juga yang dilakukan oleh Lukas dengan dorongan yang kuat oleh Roh Kudus untuk menulis, maka perkataan setan pun sekarang menjadi firman Tuhan. Ya, ada perkataan setan itu di Alkitab itu, di Injil itu. Tapi karena ada dorongan Roh Kudus yang sangat kuat, itu harus ditulis. Nah, itulah jadinya, makanya jadi firman Tuhan. Sebenarnya itu ucapan setan. Di dalam Matius 4, dialog antara setan dengan Yesus, itu sebenarnya bukan firman Tuhan, itu ucapan setan. Tetapi karena ada dorongan yang kuat oleh Matius harus ditulis, maka itu menjadi seluruhnya itu firman Tuhan gitu. Saya rasa seperti itu ya. Saya kembalikan kepada Bang. Ya, lanjut Pak, lanjut. Udah selesai.
Iya. Silakan Pak Jemaah. Ya, jadi kalau misalnya kemudian Bapak mengambil alasan bahasa Arab pun betul, tapi saat sekarang ini kita lagi di Indonesia. Kebetulan di Indonesia juga itu tidak menggunakan bahasa Arab. Sementara akan semakin bersinar apa yang ada di dalam Al-Quran, karena apa yang tertuang 1400 tahun silam itu ada di dalam kitab suci umat Islam dan diimani hari ini. Contoh misalnya dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alham. Jadi terkait dengan kata ilham itu ada dalam kitab suci kami. Ada dasar pijakannya gitu loh. Sehingga ketika kita berbicara mengenai kata ilham, itu ada dalam Al-Quran, di mana poin yang terurai di dalam kata itu syarat dengan ilmu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bisa dimaknai, bisa ditafsirkan, bisa dipahami. Dengan apa? Dengan kaidah ilmu yang berdasar terhadap Al-Quran itu sendiri. Sementara 2 Timotius, dari mana dasar pijakannya mengambil kata ilham? Apa dasar kaidahnya gitu? Hanya karena mengatakan bahasa Arab bukan hanya miliknya, nggak bisa kayak begitu. Kenapa? Karena pada prinsipnya istilah-istilah yang memiliki makna mendalam di dalam pengajaran Al-Quran itu memiliki kaidah tersendiri, bukan asalkan sama lalu kemudian digunakan. Fa'alhamaha, berbicara mengenai apa? Hal yang datang dari langit kemudian ditembuskan ke dalam diri manusia melalui hati. Itu yang dikatakan ilham. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan, oh iya, ilham itu adalah yang keluar dari diri manusia dalam hati yang terdalam, yaitu karena Anda sudah memahami kata ilham itu dari Quran. Tapi coba kita lihat kaidah yang ada di dalam penulisan kitab Anda. Timotius yang mulia, banyak orang yang menuliskan, yang menyusun berita-berita yang menceritakan tentang kita. Maka karena itu aku merasa terpanggil untuk kemudian menuliskan. Siapa yang memanggil? Coba, siapa yang memanggil dia? Kalau dia dipanggil oleh Tuhan, kenapa dia harus melakukan penyelidikan? Kenapa enggak langsung ilham itu, yang bunyi di dalam kalbunya itu, yang bunyi bisikan Tuhan dalam hatinya itu yang dituliskan? Kenapa harus berdasarkan mulut orang? Siapa sih Yesus, Pak? Usia berapa dia disunat, Pak? Dia mati kapan? Siapa aja muridnya? Itu bukan ilham itu. Itu hasil penyelidikan itu. Itu data angket atau daftar pustaka. Nah, sementara Al-Quran, ilham itu adalah sesuatu yang punya esensial yang tidak bisa diganggu-gugat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau dikatakan bahasa Arab, ini bukan bahasa Arab dalam arti kata bahasa sehari-hari. Ini kalam Allah. Ini perkataan Allah yang semua huruf per huruf memiliki makna dan harus diungkap berdasarkan kaidah ilmu, tidak asal-asal. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa 2 Timotius yang Anda maksud itu ya sesuatu yang harus dikaji ulang, bahwa segala sesuatu yang diilhami Roh Kudus adalah sebuah kebenaran dan baik untuk kehidupan manusia. Itu betul. Tapi yang jadi masalah, catatan-catatan yang ada di dalam Bible, apakah itu semuanya ilham? Nah, ini yang perlu dipahami lebih jauh. Demikian sementara. Silakan Pak Edward ditanggapi, Pak. Iya. Kalau Injil ya, kan ditulis abad 1 ya. Ya oleh para rasul tuh dikanonisasi abad 4. Diakui oleh Nabi Muhammad keberadaan Injil itu abad 7. Saya nggak tahu abad-abad sekarang kok udah dibilang sama umatnya Nabi Muhammad bahwa Injil itu udah nggak asli. Injil itu udah palsu. Ya saya nggak tahu kapan dipalsunya, oleh siapa dipalsunya, di mana ditulisnya. Saya tuh nggak tahu. Yang saya tahu ditulis oleh para rasul abad 1, dikanonisasi abad 4, diakui Nabi Muhammad abad 7, disalahkan oleh umat Muhammad abad sekarang yang saya tahu. Jadi apa yang udah tertulis itu, yang sudah dikanonisasi itu, yang sekarang juga masih lengkap, ada tertulis di museum itu ditaruh. Bahkan sekarang LAI itu udah menulis bahasa asli Injil
dengan bahasa Indonesianya berdampingan seperti Al-Quran gitu, karena mungkin akibat banyak pertanyaan bahwa Injil kok ini berubah-berubah, karena mereka taunya kan yang terjemahan. Makanya sekarang tulis bahasa aslinya di samping berdampingan seperti itu. Jadi ya apa yang sudah ditulis oleh Lukas berdasarkan penyelidikan, apa yang ditulis oleh Paulus berdasarkan pengalamannya, suratnya oleh Petrus, oleh Yohanes, itu abad 7 itu sudah diakui keberadaannya, keasliannya Nabi Muhammad. Saya pikir seperti itu. Terima kasih Pak Edward. Ini harus diluruskan ini Bang Juma. Ada salah persepsi kayaknya nih. Silakan. Baik. Ya, jadi Bapak harus baca ini Pak, baca Al-Baqarah ayat 79. Nah, ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda jadikan Al-Qur'an sebagai acuan pada abad ke-7 dibenarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibenarkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan perjanjian baru. Yang dibenarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW adalah hikmah pengajaran yang dinuzulkan Allah kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Itu yang dibenarkan. Makanya disebut Injil, yang kemudian diambil kembali oleh penerjemah dari Quran. Itu. Nah, Taurat yang dimaksud kemudian oleh baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah sebuah pengajaran yang bersumber dari Allah yang dinuzulkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bukan yang dituliskan berdasarkan titah perintah dari kekaisaran pada abad ketiga sebelum Masehi. Dalam bahasa Septuaginta, bukan itu. Itu bukan Taurat itu. Dan itu yang dituliskan kemudian oleh Lukas itu bukan Injil. Yang dituliskan orang-orang ini itu diterangkan oleh Rasul Muhammad SAW dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna kitab biaidihim, dengan tangannya sendiri. Tsumma yaqulu hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini dari Allah. Itu yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Nah, kemudian apa pembuktiannya? Sederhana sekali, bahwa yang dituliskan itu bukan firman Allah. Contoh misalnya, di dalam Matius 17 nomor 10 sampai nomor 12, di situ diterangkan bahwa hal ini dituliskan di dalam Taurat. Padahal Taurat mana yang kemudian dianggap menuliskan hal yang diuraikan di dalam Matius 17 itu? Tidak ada di dalam Taurat. Dalam arti kata, Tauratnya Musa kita tidak temukan. Kemudian kalau di Septuaginta perjanjian lama juga tidak ditemukan. Justru hal yang diuraikan di dalam Matius 17 nomor 10 nomor 12 ini itu adanya di dalam kitab Maleakhi. Matius mengatakan tertulisnya di dalam Taurat, tetapi ternyata tidak ada. Yang ada di kitab Maleakhi, sedangkan Maleakhi bukan Taurat. Inilah yang saya katakan bahwa apa yang diuraikan baginda Rasul Muhammad SAW sebagai petunjuk, sebagai pembanding, sebagai filter untuk meluruskan kemudian apa yang datang pada para nabi, ya, Al-Quran sebagai nasihat, itu memberikan petunjuk. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Padahal mereka tuliskan adalah buah karya dari hasil penyelidikan mereka, lalu mereka katakan itu dari Tuhan. Nah, ini yang mesti kita pahami pelan-pelan. Ya, terlepas daripada saya Muslim dan sahabat kita adalah Kristen, saya katakan bahwa bukan karena keyakinan kita yang menjadi keyakinan egois terhadap sebuah keyakinan agama, tetapi yang menyelamatkan kita adalah kebenaran dari agama itu sendiri. Kebenaran Kristen, kebenaran Islam yang kemudian menjadi kebenaran absolut yang bersumber dari Tuhan, itulah yang menyelamatkan. Bukan karena kita Islam, bukan karena kita Kristen. Karena itu saya mengajak, ayo kita belajar mengkaji kebenaran itu di mana letaknya. Nah, kemudian ketika sahabat saya mengatakan bahwa kitab kami sudah menyatakan dan kitab dan Rasul Muhammad SAW di abad ke-7 juga mengatakan kebenaran itu. Saya katakan, iya, Rasulullah membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Tetapi Rasulullah juga menceritakan adanya kitab yang dituliskan berdasarkan apa yang bukan berasal dari Tuhan. Makanya Paulus juga lebih cepat mengambil langkah untuk mengantisipasi agar kitabnya dianggap sebagai firman Tuhan. Aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain.
yang diberitakan selain daripada apa yang kami beritakan. Itu dikatakan oleh Paulus. Nah, dari mana kemudian penjabaran Paulus mengatakan Injil-Injil lain, sementara dia juga hanya menuliskan berdasarkan apa yang dia inginkan untuk dia tuliskan. Dia tidak pernah bertemu Yesus. Sementara Yesus dikabarkan menurut penyelidikan Yohanes bahwa Yesus pernah mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Kata telah berarti sudah. Sementara pada saat Yesus mengatakan itu, dia belum pernah bertemu dengan Paulus. Yesus terangkat ke langit, barulah kemudian Paulus menuliskan suratnya. Barulah kemudian Lukas menuliskan suratnya. Lalu kata telah aku sampaikan kepada mereka itu, Yesus sampaikan yang mana dan kepada siapa? Kalau Al-Quran, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, wajar. Rasul mengatakan yang paling baik di antara kamu adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Kenapa Rasul mengatakan begitu? Wajar. Dia yang mengajarkan Al-Quran, dia yang memerintahkan para sahabatnya untuk menuliskan dan menghafalkan. Nah, sekarang mengenai Bible, perjanjian baru khususnya. Kapan-kapannya Yesus mengajarkan tentang perjanjian baru? Kitabnya maksudnya. Kapan itu? Tak akan pernah kita temukan. Contoh misalnya, contoh lain. Di dalam Markus 1, nomor 2. Di situ dikatakan, hal ini tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya. Tapi faktanya, lagi-lagi tertulis di Maleakhi 3, nomor 1. Nah, inilah yang saya katakan bahwa apa yang terangkum di dalam Al-Quran 1400 tahun silam, dengan mudah kita temukan sekarang. Bahwa kesalahan demi kesalahan yang ditorehkan oleh penerjemah mencerminkan buah tangan dari mereka sendiri yang mereka katakan itu adalah firman Tuhan. Saya kira begitu, Bang Handi dan sahabat saya dari Kristen. Terima kasih. Silakan Pak Edward. Ya. Halo? Iya, monggo Pak. Ya, gini ya. Iya Pak. Pada zaman abad 7, zamannya Nabi Muhammad, itu ada banyak ajaran sesat ya. Di Arab juga ada tuh, masuk tuh ajaran sesat itu. Dan ini dikutip dalam Quran. Ajaran sesat ini dikutip dalam Quran. Yang mana saya lupa ayatnya, tetapi teksnya saya ingat ya, bahwa yang dituduhkan di dalam Al-Quran terhadap Trinitas itu ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Emak. Nah, ini ajaran ini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Emak, Trinitas ini ajaran sesat di dalam kekristenan, yang sebenarnya Trinitas itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Seperti itu. Makanya Nabi Muhammad ini pernah mendengar ada ajaran Trinitas itu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Emak. Di Anisa 171 itu Pak Edward. Iya. Ya, nanti dijelaskan oleh Banjuma. Terima kasih. Ya. Saya rasa seperti itu gitu loh. Jadi salah kutip Injil yang asli. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan Banjuma. Iya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Jadi ketika Al-Quran menerangkan bahwa apakah engkau yang mengajarkan menyembah aku, menyembah Allah, menyembah ibuku, ya, selain daripada Allah. Nah, ini yang diceritakan ini Pak, memang pada masa itu ada sekte yang menuhankan daripada Ibunda Maria. Nah, kemudian terlepas daripada itu, Bapak juga harus tahu sejarah tentang Katolik. Ya. Orang-orang Katolik awal mula itu Pak, itu mereka mendudukkan Maria itu sebagai ibu Tuhan. Dulu awalnya. Ya, mereka mengatakan bahwa Maria ini adalah titisan, sama seperti kemudian agama yang menganut ajaran yang dianut oleh Romawi pada masa itu, sebelum Kristen ini dijadikan sebagai agama sah di dalam kekaisaran. Jadi kalau dikatakan Maria ini adalah perantara kepada Kristus, mereka menganggap bahwa Maria ini juga memiliki unsur ketuhanan.
Nah, itu yang perlu saya kabarkan kepada Bapak. Artinya gini, ketika Bapak mengatakan ajaran sesat ada yang dikutip oleh Al-Qur'an. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Memang ada sebagian oknum yang kemudian mendudukkan Maria itu, ada sekelompok sekte yang mendudukkan Maria itu sebagai sembahan, wanita suci, wanita yang betul-betul sama kedudukannya dengan pencipta, sehingga patungnya pun diabadikan. Kalau dia dianggap sebagai manusia biasa, itu tidak akan mungkin diabadikan patungnya di rumah ibadah, nggak mungkin, Pak. Karena dia dianggap Tuhan, makanya patungnya ada disetarakan dengan bayi yang sedang dipangku. Itulah pembuktian yang sederhananya. Kemudian ketika Bapak mengatakan ajaran sesat yang dikutip di dalam Al-Quran, ya, kalau arah pembicaraan Bapak karena mencontoh sesuatu yang ada pada masanya, saya katakan bahwa di kalangan orang-orang yang ada di Jazirah Arab, pra-Islam, itu memang ada kemudian agama atau sekte yang menjadikan Maria sebagai mediasi untuk kemudian sampai kepada Bapak. Dan menganggapnya Maria ini adalah Tuhan yang datang untuk menitiskan Tuhan di atas muka bumi. Nah, saya kira begitu, Bang. Ya, bisa ditanggapi Pak Edward? Ya, yang pertama sebenarnya ada kekurangan juga kutipan dari Nabi Muhammad itu ada kurangnya gitu ya. Yang di Quran kan Bapa, Anak, dan Maria. Sebenarnya Katolik pun memasukkan Roh Kudus, jadi 4 sebenarnya. Nah, ini yang nggak masuk di dalam Islam. Yang kedua, yang dikritik itu Katolik bukan Kristen loh. Yang dikritik, yang diluruskan itu bukan Kristen, tapi Katolik. Katolik bukan Kristen ya Pak Edward? Maaf. Hah? Katolik bukan Kristen ya Pak? Maaf. Bukan, iya. Oke, beda. bukan. Lanjut Pak. Yang 6 agama kan dipisahin. Di Indonesia kan ada 6, termasuk Kristen sama Katolik itu misah. Baik. Lanjut Pak. Ya itu aja. Jadi yang pertama ada kekurangan kutipan. Katolik juga mengakui. Jadi ada 4. Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Maria. Ya. Tapi di surat An-Nisa 1 ayat berapa tadi? 171 ya? Itu ada kafir 3. Pak itu Pak. Iya, itu kan ada 3. Iya. Nah, inilah yang sebenarnya dikritik oleh Nabi Muhammad. Ajaran Katolik, bukan ajaran Kristen. Gitu loh. Saya rasa itu. Terima kasih. Lanjut Bang Cuma. Nabi Muhammad nggak ngeritik lah. Lanjut. Iya, jadi gini. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak ya Bapak mengatakan bahwa Katolik itu memberikan sebuah konsep ya 4 Tuhan. Tapi pada dasarnya kita melihat sampai hari ini mereka hanya memahami 3. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan 4 ya mungkin saya masih baru di situ. Meski saya tahu bahwa kalau kita mengurai pribadi-pribadi yang menjadi sembahan teman-teman Kristen itu bahkan lebih dari 4, Pak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Bapak mengatakan Kristen itu bukan Katolik, saya katakan bahwa awal mula pengenalan tentang Yesus di atas muka bumi ini itu bermula di dalam pengajaran di Antioquia. Mereka disebut Kristen dan pola inilah yang kemudian menjadi hal yang baru di dalam kehidupan Kekaisaran Romawi, muncul Katolik. Nah, kalau Bapak bisa memahami secara histori duluan mana daripada Katolik sebagai sebuah agama yang dijadikan sebagai dasar bernegara, negara yang kemudian menjadikan agama yang sah dalam negaranya itu adalah Katolik, maka saya katakan Anda boleh mengurainya secara histori. Apakah orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan itu pada mulanya adalah Kristen, atau mereka ini memproklamirkan diri dengan nama Katolik? Atau sumber daripada Kristen itu adalah Katolik itu sendiri, kemudian pecah menjadi kekristenan. Coba Bapak mengurai, bisa enggak? Kira-kira duluan mana antara Katolik dengan Kristen yang Anda paham hari ini? Silakan Pak Edward. Saya rasa duluan Katolik ya Pak Edward. Kalau istilahnya itu Kristen dulu lah ya. Kristen dulu kalau istilahnya di Antioquia itu kan. Pengikut Yesus kan disebut Kristen. Tetapi secara dogma, agama, ini berkembanglah yang namanya Katolik. Tetapi seiring perkembangan zaman,
4 kalau saya tidak salah, konsili Efesus atau konsili mana itu ya, itu diakuilah masuk konsili, keputusan konsili masuk Maria itu sebagai yang maha kuasa juga di situ. Nah, dari sinilah berkembang terus mungkin sampai ke Arab, akhirnya ditangkap oleh Nabi Muhammad dan masuk Quran gitu. Masalahnya bukan masalah pertama atau kedua dan ketiga. Saya rasa juga Bang Juma setuju karena Islam itu terakhir ya. Nanti kalau masalah yang pertama yang benar, maka Quran otomatis adalah yang tidak benar. Tapi bukan itu masalahnya. Kebenaran itu bukan seperti itu, bukannya masalah yang pertama, kedua, dan ketiga. Kebenaran itu ya dan amin harusnya. Iya, benar gitu loh. Saya rasa itu aja ya. Ya, langsung aja mencoba. Iya, jadi kalau kita melihat antara Kristen Katolik itu ya, nanti setelah kemudian ada salah satu uskup ya atau orang yang kemudian diberi kepercayaan di gereja Katolik ini, kemudian dituduhkan melakukan penyelewengan terhadap konsep Kristen, sehingga orang-orang ini disebut Katolik, yang mana pada dasarnya mereka ini adalah Kristen itu sendiri, Kristen yang bermula itu sendiri gitu. Ya, ini yang saya tahu. Nah, kemudian Kristen dan Katolik itu semakin berbeda karena adanya perbedaan nilai-nilai ibadah yang mereka pegang masing-masing. Nah, sumber yang pernah saya kaji, yang pernah saya dalami, yang pernah saya pelajari ya, Kristen Katolik itu tadinya adalah satu. Penyebutannya memang seperti yang sahabat katakan bahwa Kristen itu di Antioquia. Tetapi konsep peribadatannya itu sama dengan Katolik. Awalnya mendudukkan Maria itu sebagai wanita suci, sehingga dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan yang datang ke atas muka bumi, menjadikan Tuhan berupa manusia itu dilahirkan. Nah, ini yang ada, sehingga ketika sahabat mengatakan bahwa Katolik lebih duluan atau Kristen lebih dulu, ya saya katakan sekali lagi, orang-orang Roma itu lebih dulu kemudian memahami Katolik ini daripada apa yang orang Indonesia pahami tentang Kristen. Saya kira begitu, Bang. Ya, silakan Pak Edward, kalau bisa ini Pak Edward dibuka mic-nya dulu. Tadi saya mute karena agak-agak berisik gitu ya. Silakan Pak. Iya, pertamanya sih fine-fine aja tuh, Katolik, Kristen tuh fine-fine aja. Tapi makin kemari ternyata Katolik tuh menyimpang gitu. Sampai akhirnya abad pertengahan, abad 1570 atau 1517 ya, itu yang si Protestan itu. 15 Pak. Iya. Nah, dari situlah akhirnya ada perpecahan tuh ya, karena Katolik tuh udah jauh dari ajaran Kristen. Martin Luther Pak. Iya. Yang kedua, kalau perlu Bapak ketahui bahwa Katolik itu dengan semua agama itu mengakui bahwa mereka juga akan masuk surga semua. Ya, dengan cara berbuat baik, dengan cara api penyucian, mereka akhirnya tuh masuk surga semua gitu. Jadi Katolik tuh sama Islam tuh ya nggak ada masalah, karena Islam juga dianggap akan masuk surga juga. Nah, itulah akhirnya kita terjadi perpecahan karena Katolik kita jauh menyimpang. Ya, dia itu abad konsili Efesus apa konsili mana itu akhirnya menetapkan Maria sebagai orang suci yang dikatakan Bang Juma tadi. Seperti itu saya rasa ya. Ya. Lanjut Bang Juma. Oke, Bang Handi, saya kira udah cukup terkait dengan materi kita ini, Bang. Sebentar, saya tambahin dikit. Saya tadi yang silakan. Belum nyambung sepertinya pertanyaan Pak Edward mengenai orang tua Nabi Muhammad SAW.
mengikuti siapa? Kan dijawab tuntas oleh Bang Juma bahwa ya mila Ibrahim seperti agama Ibrahim. Kalau Pak Edward sendiri menurut Bapak itu agama nabi-nabi sebelumnya itu dia kepercayaannya apa Pak? Termasuk Yesus, Bunda Maria dan muridnya itu loh Pak. Dia kepercayaannya apa sih Pak itu? Jadi begini ya. Iya Pak. Zaman dari dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, itu mereka enggak punya agama gitu. Maksudnya agama itu belum jadi identitas. Jadi kalau nggak punya agama itu artinya ateis loh Pak. Apa bukan? Apa? Mereka nggak punya identitas sebagai agama. Enggak. Nuh itu belum ada agama yang disahkan. Dari Adam juga nggak ada kan. Dari Nuh, Ibrahim, Musa, kesinihin aja nih ada agama Yudaisme. Barulah ini ada ajaran Yudaisme. Baru ada ajaran sebenarnya Yesus juga nggak bawa agama loh. Jadi ibunya Yesus nggak beragama ya Pak? Bukan nggak beragama, dia bawa kebenaran. Ya tapi nama agamanya apa? Nggak ada ya Pak namanya ya? Dia nggak bawa agama. Oh iya Pak. Bawa agama ini sih bisa-bisanya pemerintahan aja nih. Agama ini bisa-bisanya pemerintah. Untuk jangan salahin pemerintah Pak. Antioquia kan Kristen bukan pemerintah Pak di Antioquia. Iya, awalnya seperti itu. Lama-lama dijadikan negara agama agama misalkan negara gitu. Oke Pak Edward, kalau mereka nggak beragama gitu ya, nggak ada nama agamanya, mereka ini menyembah siapa Pak? Dia membawa kebenaran. Nah, kalau dalam hal beribadah itu dia beribadah kepada siapa Pak? Enggak, begini ya. Iya, gimana Pak? Ya, masalah agama ini. Iya. Inilah yang mengkotak-kotakan antara Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Ini jadi terkotak-kotak nih gara-gara ini nih. Sebenarnya siapa Pak? Yang dibawa Nuh, firman yang dibawa Nuh, Abraham, Musa, enggak berupa agama, berupa kebenaran dari Tuhan tok gitu. Makanya mereka tuh enggak terkotak-kotak. Kalau sekarang jadi terkotak-kotak. Kamu Kristen, kamu Islam, makanya Yesus tuh enggak aku bawa agama Kristen, enggak. Ini loh kebenaran yang sejati. Gitu. Tapi kalau kita tarik garis lurus Pak, mengenai Nabi Adam, Daud, Musa gitu ya, sampai Bunda Maria, Yesus itu dan murid gitu Pak. Menurut Anda itu kalau mereka percaya kepada Tuhan nggak sih? Ya percaya. Itu ke Tuhan yang mana Pak yang dia percaya mereka ini Pak? Tuhan yang Esa. Siapa namanya Pak? Namanya YHWH. YHWH. Jadi Bunda Maria menyembah YHWH ya Pak? Iya. Bukan Yesus ya Pak? Ya Yesus itu ya. Yesus itu adalah apa? YHWH Pak? Halo? Suara saya yang hilang apa? Suaraku yang hilang apa Pak Edward nih? Oh, ya. Jadi Yesus adalah YHWH Pak? Ya YHWH yang jadi manusia. Berarti Bunda Maria menyembah Yesus dong kalau gitu Pak? Gimana ceritanya Pak? Dikatakan seperti itu, tapi nyembah YHWH yang jadi manusia. Ya kan belum jadi manusia, artinya Yesus sebelum jadi manusia namanya YHWH Pak ya? Ya YHWH. Setelah menjadi manusia namanya Yesus. Yesus. Tapi oknum yang sama. Sama. Artinya Nabi Adam, Nabi Musa semua menyembah Yesus dong. Nyembahnya YHWH, bukan nyembah Yesus. Tapi kan YHWH ini kan belum namanya Yesus, tapi Yesus juga kan Pak? Maksudnya? YHWH itu kan menurut Anda YHWH itu setelah turun ke dunia menjadi nama Yesus. Iya. Jadi Yesus itu adalah YHWH juga kan Pak? YHWH yang jadi manusia, ya. Iya, jadi YHWH juga artinya Nabi Daud, Nabi Musa, Bunda Maria menyembah Yesus, ya, tapi belum bernama Yesus. Benar. Nah, jadi sama aja Pak, cuma berubah nama doang. Ya. Ya, silakan Bang Juma, dilanjutkan dulu nih Bang Juma. Ini sepertinya harus diluruskan Bang Juma. Bang Juma.
Pak Juma kayak menjauh ya Pak Juma ya. Ya udah ada. Ya, kalau tadi ini Pak, kalau memang Anda beranggapan seperti itu ya kita sini sih nggak ada pemaksaan ya Pak ya. Yang penting adalah Pak, tadi Bapak mengatakan kata Allah itu udah dipergunakan Kristen Arab sebelumnya ya Pak ya, sebelum datangnya Islam ya. Saya dengar tadi itu luput dari penjelasan. Di sana itu Pak, tidak ada satupun sembahan orang berhala di sana itu, nama sembahan itu dikasih nama atas nama kata Allah sembahan itu nggak ada. Ya, artinya Allah itu adalah nama sembahan. Coba kalau Pak Edward tanya Kristen-Kristen Arab, apakah Allah itu adalah gelar atau nama? Rata semuanya mengatakan nama sembahan. Termasuk kalau Bapak pernah membaca kitab atau Bible yang berbahasa Arab, di sana itu namanya ismu Pak, nama sembahan, bukan gelar Pak gitu. Nah setelah nyampe ke Indonesia berubah gitu. Dan Bapak perlu juga tahu, kalau Bapak berpatokan sama Kristen Arab, silakan saja. Tapi Bapak juga harus berpatokan kepada Bible berbahasa Arab dengan kamus yang berbahasa Arab. Ya, kamus berbahasa Arab itu ya Bapak lihat di sana Allah itu nama sembahan. Nah, terjemahan Bible ke bahasa Arab itu setelah adanya Al-Qur'an, Pak. Jadi Alkitabul Muqaddas itu nongol pada tahun 867 Masehi. Al-Qur'an udah jauh sebelumnya udah ada. Tapi liturgi kebiasaan orang-orang Arab sebelumnya itu memang sudah ada mempergunakan kata itu. Tapi sampai detik ini belum ada satu buku literatur pun yang C14 uji karbon itu mengatakan bahwa Allah itu adalah bukan nama atau Allah itu adalah gelar gitu, nggak ada gitu loh, kecuali LAI dan orang-orang Kristen cabang Melayu gitu loh Pak. Nah, ini problemnya ya, boleh Pak silakan Pak. Boleh saya tanggapi. Boleh Pak, silakan Pak. Ya, saya sih oke-oke aja kalau Islam itu bahwa nama Allah itu ya itu Allah sendiri, nggak masalah gitu ya. Cuman yang jadi masalah sekarang umat Islam manggil Allah itu nggak pakai gelarnya gitu loh, manggil nama langsung. Itu kan kurang sopan ya. Namanya Allah dipanggilnya Allah, nggak ada gelarnya gitu loh. Ada sih satu dua yang manggil gelar, tapi pada umumnya banyak sekali umat Islam yang manggil Allah itu ya namanya langsung. Ada gelarnya Pak. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci, Maha Tinggi Pak. Iya itu Pak, itu benar. Tetapi di lapangan yang namanya ya Allah, ya Allah, ya Allah itu terlalu banyak yang ngomong begitu Pak. Ya nggak ada masalah Pak. Kok nggak ada masalah? Ya nggak ada masalah, itu kan memang nama. Ya nama itu nggak boleh berganti Pak. Iya nggak boleh berganti, tetapi sebaiknya kalau kita panggil bapak kita namanya Madun, ya panggillah bapak kayak apa gitu, jangan manggil Madun aja. Allah itu bukan sosok yang bisa diterakan dengan makhluk, jadi nggak perlu Pak. Yang jelas memperkenalkan dirinya ada Subhanahu Wa Taala, ya. Terus dia Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Penyayang. Itu ada 99 Mbak itu makanya sebaiknya pakai gelar. Pakailah namanya misalnya kayak orang Jawa Gusti Allah gitu kan, lebih sopan gitu maksud saya. Ya memang dipanggil Pak dalam sholat, kita panggil ke Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Iya kalau dalam sholat dan tempat lain, tetapi pada umumnya di lapangan. Ya justru yang memakai ini yang melintir Pak adalah orang Kristen di Indonesia yang udah pinjam disalahgunakan Pak arti itu. Nah makanya disinilah biang daripada toleransi ini menjadi intoleran Pak. Oke, jadi mau nanti kira-kira Pak Edward kalau ada waktu ya samperinlah LAI gitu loh, bahwa ya nggak perlu dipakai lagi lah gitu. Yang menyalahgunakan tuh Kristen Pak, mohon maaf. Memang ini udah ada seminar, ada perdebatan, ada ini memang mau diganti nama Allah, tapi itu udah lama udah ada seminar segala macam itu. Tapi Bapak setuju ya Pak ya? Bukan. Iya setuju. Iya. Ya kan tadi ini mau direvisi pada pertengahan bulan ini kan udah bulan 6 nih.
Sepertinya mudah-mudahan launching bukunya nih, artinya revisi yang baru. Tapi saya dengar-dengar juga isu bahwa mereka nggak setuju, ada yang setuju, ada yang enggak, gitu loh. Ya biasalah perdebatan gitu biasa ya. Ya, Kira-kira nggak tahu. kalau Pak Edward ini diganti ke nama apa gantinya Pak? Ke Yahweh kah apa Kalau ke kita Theos kah? kalau kita nggak mau nyebut Allah sembarangan ya, kita pakainya gelar aja. Kalau misalnya Tuhan adalah sebagai penguasa, ya nggak apa-apa, panggil aja Tuhan. Misalnya Yesus Tuhan, ya panggil aja Tuhan Yesus dengan gelar, jangan panggil nama Yesus doang gitu. Rasa dengan orang yang mulia, dengan orang Misalnya ini Pak Yohanes 1 pasal 1 itu ya, kalau diganti apa itu? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, itu Allahnya diganti apa Pak? ya saya nggak ngerti dah, nanti coba kita lihat aja orang-orang pinter di sono. Saya belum tahu. Kalau konsisten pakai perjanjian baru ya Theos Pak. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Theos, Theos itu adalah firman gitu Pak. Kalau perjanjian baru ya harus Theos gitu. Karena juga dalam bahasa terjemahan yang baru juga udah diganti tuh, bukan ada lagi. Iya. Apa enggak keliru nanti pusing nih ibu-ibu yang kok ada Theos apalagi sih gitu loh. Kan asing buat mereka, gimana itu Pak Edward? Jadi makanya masing alot itu perdebatannya karena udah terbiasa itu. Ya justru kebiasaan inilah Pak yang membuat menurut statement Bapak tadi itu tidak menghormati nama itu. Nah inilah yang membuat bukan kami Muslim yang menyalahgunakan nama itu, justru teman Kristen karena memanggilnya bukan nama malah gelar Pak. Iya, karena kita nggak boleh panggil nama sembarangan. Ya, alangkah yang enak juga kalau nama itu dikasih buka gelar gitu loh. Misalnya nama saya Handi, Handi ini bukan gelar Pak, gelar saya misalnya saya seorang sarjana ya, gelar saya misalnya S1. Itu baru gelar. Jokowi adalah nama, gelarnya adalah presiden. Iya, makanya kita pakai itu untuk menghormati orang tua Bapak Andi, karena kita menghormati Pak Andi. Enggak, saya panggil Andi aja, saya menghormati, makanya saya panggil Bapak itu. Ya, tapi jangan sampai Allah Subhanahu Wa Taala mau dihormati tapi disalahgunakan, malah jadi nggak hormat Pak. Gitu kan, malah kebalik jadinya. Nah biangnya ini adalah Pak, mohon maaf, biangnya ini adalah teman-teman Kristen itu sendiri gitu loh. Apalagi yang mengatakan jangan ada Allah lain. Nah ini kan keliru Pak, artinya banyak Allah dong kalau gitu. Iya, makanya kita kan sebut Allah kan pakai huruf kecil tuh. Apa bedanya kecil sama gede Pak? Ya mungkin Bapak kan pernah sekolah, kalau yang kecil itu adalah dewa, kalau yang huruf besar adalah yang asli gitu. Yang namanya nama Pak, nama itu kalau bahasa Indonesia yang baku, huruf awalnya yang gede atau gede sekalian. Ya ini kita kan untuk membedakan, kan Bapak pernah diajarin barangkali di sekolah. Iya justru itu Pak, saya guru bahasa Indonesia justru Pak, artinya apa? Nama itu huruf awalnya besar, kayak Pak Edward nih, E-nya besar, ini bagus, bisa juga besar semua, tapi tidak melenceng daripada Bapak sendiri nih Edward, mau huruf besar kek, mau huruf kecil semua atau huruf awalnya yang ya no problem, nggak ada masalah gitu loh Pak. Ya nanti ini kan untuk membedakan aja sebenarnya. Coba kalau saya ganti namanya Pak Edward, huruf besar semua. Dewa nggak boleh pakai nama Allah. Nggak, ini aja Pak Edward saya ganti huruf besar semua, berubah makna nggak Pak? Berubah makna nggak Pak Edward saya ganti huruf besar semua, kapital semua, D sampai D lagi. Kita kan kalau Bapak kalau nanti saya tulis huruf kecil itu Bapak harus ngerti bahwa itu adalah sesembahan. Ya nggak bisa Pak, kalau huruf kecil justru salah. Iya. Kalau saya ganti namanya Edward, E-nya kecil ya salah tulisannya. Gitu loh Pak. Makanya ini kan seperti kayak gini, presiden. Ini kan gelar, kalau di Kristenan kan gelar Allah itu. Kalau saya tulis presiden itu pakai huruf apa pertamanya? Huruf besar pertamanya Pak. Salah Bapak. Presiden itu huruf P-nya itu huruf besar Pak. Huruf kecil, kalau nggak ada di belakangnya Jokowi. Kalau di Presiden Jokowi baru P-nya presidennya besar, Jokowinya besar. Tapi kalau cuma presiden doang, ini huruf kecil.
Maknanya berbeda nggak Pak? Ya berbeda lah kalau disandingkan dengan Jokowi, karena dia masuk ke gelar Jokowi gitu. Kalau presiden diawali dengan kata pertama misalnya presiden Pak, Presiden Republik Indonesia. Itu harus pakai huruf besar, karena ada yang mau diterangkan yang nyangkut di belakangnya presiden ini. Presiden direktur? Kayak presiden direktur. Kalau saya nulis jenderal biasa, itu huruf kecil. Tapi kalau saya nulis Jenderal Soeharto, itu harus huruf besar. Iya. Jadi berdiri sendiri ya Pak itu ya. Jadi ada perubahan makna ya Pak ya, huruf besar huruf kecil ya. Oke, baik, nggak apa-apa Pak. Ini nggak. Jadi menurut Anda, jadi kata Allah itu kalau huruf awalnya A-nya kecil berarti berubah makna. Ya, artinya bukannya Allah yang penguasa pencipta langit dan bumi. Itu. Terus siapa itu Pak? KW, Allah KW itu. Jadi kalau ada kata Allah itu huruf A-nya kecil sampai H kecil itu KW gitu? KW, iya. Kalau yang huruf besar semua? Besar semua mas sama aja. Oh, sama aja. Kok jadi semakin jauh Pak Edward ini omongannya kok nggak ilmiah banget gitu loh Pak? Mohon maaf Pak. Enggak, itu bahasa Indonesia memang begitu. Oh iya. Iya. Gue baru paham tuh Pak. Oke, nggak apa-apa Pak, oke aja. Terus kembali ke topik bahwa agama para nabi sebelumnya itu tidak ada namanya ya Pak ya. Bawa agama, tidak. Adam nggak bawa agama. Kalau Yudaisme itu Pak kapan nongolnya Pak? Ya ini keturunannya Yakub. Kan ada 12. Bapak tahu nggak Yesus dibaptis tujuannya apa Pak? Ya melengkapi perintah Tuhan itu kan Yesus sudah bilang di situ. Pak Yesus kan nggak mau ngebaptis. Pak Yesus itu dibaptis, dia mengikrarkan dirinya sebagai Yudaisme Pak. Iya, untuk mengikuti. Dia memang kan kitabnya juga perjanjian lama. Artinya Yesus itu Yudaisme Pak. Itu gunanya dibaptis. Coba Pak lihat apa arti baptis menurut Yudaisme. Itu ada 3 ikrar, ada 3 media yang dipakai, air gitu, harus sunat dan ada kurban. Nah, ikrar Yudaisme itu kalau dibaptis itu Pak, artinya mengikrarkan dirinya menjadi Yudaisme. Sedangkan Kristen sekarang kalau dibaptis itu ya Pak ya, medianya adalah air dan ikrarnya adalah menjadi seorang Kristen. Beda, jadi beda baptis Yesus dengan baptis umat Kristen di zaman sekarang Pak. Nyamain siapa yang bilang sama siapa? Enggak, jadi artinya Pak, Yesus ini dia punya keyakinan dia Yudaisme karena pernah dibaptis. Iya, memang dia kan Tauratnya kitab sucinya perjanjian lama. Jadi Bapak tadi artinya adalah Bapak tidak benar atau kurang bijak mengatakan Yesus itu tidak punya agama. Agama itu artinya kan tidak. Agama kan kacau, tidak kacau. Bukan itu maksud saya. Bapak salah tangkap. Apa Pak? Salah tangkap. Yesus itu tidak membawa agama. Enggak, bukan membawa orangnya sendiri yang saya maksud Pak. Orangnya Yesus ini sendiri sama ibunya itu loh. Tentu punya kepercayaan Pak. Dia Yudaisme. Iya itu sih emang benar. Tapi saya nggak ngomong begitu. Tapi Anda tadi mengatakan tidak beragama loh. Tidak membawa agama. Ajaran-ajarannya itu yang universal. Nggak bawa, oh ini Kristen. Enggak, dia universal. Semua yang kebenaran yang diajarkan. Bukan Kristen. Tapi kita putuskan ya Pak ya, bahwa Anda menarik ucapannya bahwa semua para nabi itu, dia itu punya keyakinan, dia punya kepercayaan. Ya Nabi Musa itu Yudaisme Pak, dia mengajarkan Torah loh. Bapak belum ngerti sih kapan Yudaismenya terjadi, itu kapan Bapak belum ngerti. Terus Yesus apa kepercayaannya Pak? Maksudnya agama gitu. Iya. Dia bawa ajaran baru. Yesus membawa ajaran baru, ajaran apa Pak? Ajaran kasih. Ajaran kasih aja gitu? Iya banyak lah. Bukannya Yesus mengikuti berkesinambungan dengan ajarannya Nabi Musa Pak? Iya. Nabi Musa kan itu menyembah tauhid, menyembah sang pencipta.
Ya sama, Kristen juga harus tauhid lah. Bunda Maria juga menyembah Sang Pencipta. Yesus juga menyembah dan berdoa kepada Sang Pencipta. Iya benar. Tapi kenapa Kristen sekarang menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Waktu menjadi manusia Yesus ini Pak, berarti orang-orang di muka bumi menyembah manusia ini. Ya ada contohnya enggak? Ada Ya kan saya tanya Pak, katanya Yesus adalah Tuhan menjadi manusia. Ya. Nah setelah Yesus menjadi manusia masih ada Tuhan nggak Pak? Ya ini mas sebenarnya nggak boleh ditanya karena ini tanyaan anak kecil. Oh gitu. Iya kan Tuhan menjadi manusia, mohon maaf Pak. Artinya kalau Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ya sebenarnya jangan dipertanyakan, ini mau udah tahu Bapak jawabannya kan? Maksudnya gimana Pak Edward? Sorry Pak Edward, tahu gimana? Iya sebenarnya Bapak juga tahu nggak bahwa manusia itu yang mati cuman jasadnya aja kan? Ya, ini kan nggak ke arah sana, ini kan ke arah pembicaraan Pak Edward sendiri bahwa Tuhan menjadi manusia. Mau analogikan, Nah, ya itu yang mati cuman jasadnya doang. saya kan nggak ngomong mati, Pak. Ini Tuhan menjadi manusia. Saya belum ngomongin mati loh, Pak. Artinya kalau Tuhan menjadi manusia, artinya sudah nggak ada Tuhan karena Tuhan telah menjadi manusia gitu. Berarti kalau bahasa ini Tuhan itu nggak maha kuasa kan? Kan sudah menjadi manusia dia Pak. Iya, menganggap bahwa Tuhan itu nggak maha kuasa. Bapak Ya, itu. saya nggak arah ke sana. Ini cuma bahasa Indonesia aja. Sesuatu yang sudah menjadi, artinya tidak mungkin dia. Itu matematika yang begitu Pak, fisika itu yang begitu. Kita kan bicara metafisika nih. Nah, terus apa artinya Tuhan menjadi manusia Pak? Ya itu karena manusia itu udah berdosa semua. Dan orang berdosa nggak bisa jadi suci. Sedangkan masuk surga itu harus suci, ya. Makanya manusia kalau tanpa Yesus bisa masuk neraka semua nih, karena manusia udah berdosa semua. Orang berdosa itu nggak bisa jadi suci, dan apa yang buat itu adalah dosa terus. Oleh karena itu di dalam kekristenan dibuat keselamatan itu adalah anugerah lewat pengorbanan Yesus Kristus itu. Ya. Kalau begini Pak, kalau Tuhan menjadi manusia, manusia ini masih ada nilai ketuhanannya nggak Pak? Sekarang ya Bapak, saya sih nggak jawab, tapi setan itu menyembah Yesus dalam Markus itu, setan itu menyembah Yesus. Ya. Kalau enggak. Setan itu udah tahu banget karena dia asalnya dari surga. Kok larinya ke setan sih Pak? Terus Enggak, ini pertanyaan sederhana loh ini maksud saya Pak Edward. Tolong dijelaskan lah. Kini banyak juga teman-teman Kristen nonton di live chat bahwa kalau Tuhan menjadi manusia, kalau Bapak nggak bisa menjawab apakah masih ada Tuhan, gini aja. Apakah ini manusia ini dalam Tuhan ini menjadi manusia? Apakah manusia ini ada nilai ketuhanannya? Yesus bisa bilang menjadi manusia. Atau hanya manusia sejati gitu? Begini nih. Iya. Tuhan menjadi manusia prosesnya begini. Iya Pak. Dan datang dari Allah. Jadi Allahnya enggak, dia ada yang keluar dari Allah ini, ada yang keluar. Ya itulah Yesus gitu. Dan sekali lagi Yesus naik, ada lagi yang keluar. Yang saya pertanyakan Pak, Yesus ini apakah ada nilai ketuhanan? Kan Tuhan menjadi manusia. Manusia ini masih ada nilai ketuhanannya nggak Pak? Sekarang atau ada kadar ketuhanan di dalam diri Yesus? Kan udah jauh. Di setan kan itu dari surga. Setan itu tahu banget. Makanya dia sama Yesus itu takut. Dia nyembah Yesus loh. Setan tuh nyembah Yesus loh. Yang kedua, Ibrani 1 ayat 6. Bapak memerintahkan malaikat supaya nyembah Yesus. Kan enggak? Di mana Pak pernah ada Ibrani? Yang ada juga Yesus dibawa oleh iblis Pak. Yang enggak, ini Ibrani 6 tampilkan. Kenapa Ibrani berapa Pak? Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1:6. Apa yang mau diterangkan di sana Pak? Ibrani 1:6. Coba baca.
Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia, gitu. Ya, Dia ini siapa, Pak? anak yang sulung. Jadi Yesus, Pak. Ini dia. Jadi Yesus disembah juga di dunia ya, Pak? Iya, setan aja nyembah. Oke. Jadi malaikat menyembah dia, setan juga menyembah dia ya, Pak ya? Ya, Ya, jadi malaikat nggak perlu menyembah Allah lagi, cukup menyembah dia aja. ya gimana sih? Berarti ada dua sembahan ya, Pak? Menyembah Ya, Yesus. dia juga itu kan Allah yang jadi manusia. Oh, dia juga. Dia juga yang keluar dari Bapa itu ya dia. Jadi Bapak dan anak sama. Sama. Kan udah dibilangin sama Yesus Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah sama. Ya, tapi anak ini punya fisik, Bapak enggak. Iya, karena dia akan punya misi untuk menebus manusia. Ya, kalau sama berarti Bapak juga harus punya fisik, Pak. Tapi samanya bukan itu loh. Samanya yang mana, Pak? Kristen samanya bukan itu. Samanya yang mana, Pak? Punya sama-sama punya fisik bukan. Tapi kan punya fisik Yesus, Pak. Samanya adalah bahwa Apa, dia itu memang dari Tuhan gitu, dari Allah yang satu. Jadi Tuhan yang satu membelah diri gitu. Keluar bukan membelah diri. Kalau membelah diri mah itu apa namanya? Amubah. Amubah. Jadi kalau Yesus keluar dari Allah gitu, apakah yang keluar dari Allah ini adalah Allah juga? Ya kalau manusia yang keluar dari manusia apa? Enggak, ini kan Yesus keluar dari Allah. Nah, apakah yang keluar dari Allah ini adalah Allah itu sendiri atau bukan, Pak? Ya, saya enggak. Cabang Allah gitu. Bapak ini ya di dalam Ya, di dalam pikirannya menganggap Allah itu enggak maha kuasa gitu loh. Enggak, saya ini kan berdasarkan atas argumentasi Pak Edward, Pak. Yesus keluar dari Allah. Ya, Kan gitu. Itu dari Yohanes 10 ya. Dari Yohanes. Makanya saya pertanyakan, apakah Yesus keluar dari Allah ini adalah bagian dari Allah atau Allah itu sendiri nih Yesus? Ya, kan saya udah bilang dari tadi bahwa Yesus adalah yang jadi manusia. Kalau Allah menjadi manusia, apakah manusia ini mempunyai sifat kealahan? Ya, saya kan udah jelasin juga ya. Ya, gimana Pak? Bahwa di dalam Markus 3 bahwa setan tuh nyembah Yesus. Di dalam Ibrani 1 ayat 6 Yesus itu juga disuruh sembah. Ya nggak apa-apa Pak, mau disembah silakan saja, saya kan nggak protes. Saya rasa udah jelas gitu loh. Ya tinggal Bapak ngomong, oh iya Yesus disembah berarti Yesus adalah Allah, udah Pak. Iya. Ya persoalannya kenapa Allah dibawa oleh iblis Pak? Ya itu karena dia kan memang perlu seperti manusia itu perlu dicoba, perlu diuji. Sembahan lo ini Pak, sembahan lo ini dibawa oleh iblis. Ya tetapi dia Tuhan yang menjadi manusia. Ya tapi kan katanya suruh menyembah Pak. Iya. Nah yang sembahan ini Allah menyuruh menyembah anaknya ini, kemudian anak ini dibawa oleh iblis yang menyembah dia. Iya. Nah terus kemudian di sana bersoal jawab. Hai sembahan, ya. Hai sembahan yang namanya Yesus. Kata iblis nih, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini apabila kau mau menyembah balik diriku gitu loh. Iya. Apa kata Yesus Pak? Enyahlah kau iblis. Hanya kepadanya saja kau harus menyembah, atau kepada Allah saja kau harus menyembah dan mengabdi. Yesus tidak berkata, hanya kepadakulah kau harus menyembah. Gitu loh Pak. Ya kalau saya ngaku gubernur, Bapak percaya nggak? Ya saya nggak percaya Pak, Bapak bukan gubernur. Makanya. Tapi kan Yesus kan statusnya sembahan Pak. Yesus ngaku-ngaku Tuhan, sedangkan dia manusia. Saya rasa dia juga orang juga udah nggak mau, tapi dia membuktikan dengan kerjaannya dia. Dia jadi seperti iblis, sembahlah aku. Nggak mau. Jadi Yesus ngumpet-ngumpet mengatakan dirinya Allah gitu Pak, sembahan. Nggak perlu terus terang. Yang nggak boleh lah, karena mereka tuh agak ngerti gitu loh. Tapi ibu yang melahirkan dia paham nggak Pak? Kalau anaknya ini adalah sembahan. Jangan-jangan ibunya juga nggak tahu nih anaknya apa nih. Yohanes 2 waktu pertama di Kana, Maria udah tahu apa
kamu turutin aja tuh apa yang dikatakan Yesus itu kan Maria udah ngerti, udah paham. Oh, jadi menurut Pak Edward, Bunda Maria tahu kalau anaknya ini adalah sembahan. Iyalah. Artinya Bunda Maria pernah menyembah anaknya dong, Pak? Sembunyi-sembunyi. Gimana, Pak? Kenapa? Jadi Bunda Maria pernah menyembah anaknya dong secara sembunyi-sembunyi. Bukan sembunyi-sembunyi. Ya, dulu masih zaman Yesus itu. Jadi ajaran Yudaisme. Nah gini Pak Edward, kalau Bunda Maria, Esa, iya Pak, kalau Bunda Maria tahu kalau anak yang dia lahirkan adalah sembahan, artinya Bunda Maria pernah menyembah anaknya, menurut Pak Edward begitu. Tapi orang lain nggak tahu, artinya Bunda Maria menyembah anaknya sebagai sembahan secara sembunyi karena orang-orang nggak pada tahu gitu loh Pak. ya itu karena Bapak, itu pendapat Bapak, begitu. Apakah hanya Bunda Maria saja Pak yang menyembah anaknya sama malaikat, sama apa tadi itu, setan itu menyembah? Bilang, setan kan nyembah Yesus di Markus 3. Jadi pada murid juga menyembah Yesus Pak? Jadi pada waktu Yesus masih hidup itu, ya, pelajarannya nih, Yudaisme, ya, menyembah Tuhan yang Esa. Tapi setelah Yesus kasih pelajaran, ya. Kan gini loh Pak ya, ini Yesus ini sesuai Ibrani 1:6 itu adalah sembahan loh Pak. Menurut Allah ya, menurut Allah yang di surga, anaknya ini adalah sembahan. Iya benar. Ya kita harus konsisten di sana gitu loh. Artinya sejak dalam kandungan Yesus ini adalah sembahan, gitu loh. Iya, sembahan yang jadi manusia. Iya. Nah, bagaimana mungkin kira-kira Bunda Maria menyembah kepada yang dalam kandungannya atau menyembah ke surga, Pak? Karena ada dua sembahan nih. Iya, karena waktu itu kan belum diajarin. Jadi Bunda Maria belum tahu kalau yang dikandung adalah sembahan. Belum tahu. Belum tahu. Sejak kapan dia tahu, Pak? Tahu sih tahu. Tahu kan malaikat bilang. Malaikat kan udah bilang yang lahir ini dari Roh Kudus. Namanya Immanuel, Allah bersama manusia. Iya, maksud saya gini Pak, sejak kapan Bunda Maria tahu kalau anak yang dikandung adalah sembahan? Itu udah dikasih tahu sama malaikat. Oh, berarti sejak tentang kelahiran, kelahiran Yesus. Oh ya. Ya saya paham ayatnya Pak di Lukas 2:11. Iya. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Ya, emang di Lukas sih Bunda Maria melahirkan Tuhan, melahirkan sembahan. Iya. Waktu juga ya, ini saya bantu Bapak bahwa bayi ini itu Pak ribuan kilometer orang Majus datang mau menyembah bayi ini Pak. Iya. Anda kan tahu Majus itu kan orang peramal bintang ya Pak ya. Iya. Berjalan kaki loh gitu ya. Tapi menurut Bapak itu gimana cara ribuan kilometer orang Majus para datang menyembah Yesus yang masih bayi gitu? Bayi ini kan belum tahu apa-apa Pak. Iya, belum tahu apa-apa. Itu kan karena dikasih tahu tuh orang, kalau nggak tahu kan dia juga nggak tahu tuh. Dia kan lagi sembari digendong sama ibunya. Apakah Yesus menerima penyembahan itu? Terima lah. Terima ya Pak ya. Kalau lagi tidur dia Pak. Enggak ini sebenarnya harus diluruskan Pak. Kalau saya minta kepada gimana Pak? Pertanyaannya yang agak cerdas sedikit gitu loh. Ya kan ini memang saya bertanya sesuai faktanya Pak. Kan Yesus dari dalam rahim kecil umur 0 hari sampai 33 tahun setengah Pak. Harus konsisten bahwa mulai dari kandungan sampai di tiang salib Yesus itu adalah sembahan. Terus? Nah, jadi harus komitmen, jangan sampai kalau dia lagi lemah, itu manusianya. Kalau lagi bermukjizat, itu berarti memang Yesus ini adalah Allah itu sendiri gitu loh. Itu ajaran Islam, kalau ajaran Kristen jangan dipaksain sama. Saya nggak pak. Gitu. Jadi sejak 0 tahun ya Pak ya, di kota Daud itu waktu bayi ini dibungkus
kain terus ditaruh kain lampin Pak ya, ditaruh di palungan ya. Sembahan itu ya Pak? Itu kan malaikat yang bilang begitu, bukan saya. Iya, iya. Artinya karena Bapak tahu nggak sih kenapa Yesus lahir di situ Pak? Bapak tahu nggak kenapa bisa lahir di situ? Pak Edward tahu nggak sejarahnya Pak? Di Lukas 2 nomor 1 sampai 11 lah. Kalau Bapak nggak tahu gini Pak, waktu itu Raja Agustus kan mengumumkan untuk, ini saya nggak baca apa-apa nih Pak. Raja Agustus mengumumkan untuk semua penduduk dunia disensus, gitu ya Pak ya. Nah pergilah Maria bersama tunangannya Yusuf, Bunda Maria dalam keadaan hamil besar. Nah Yusuf yang kira-kira umurnya 90 tahun ini gitu, menemani Bunda Maria pergi sensus gitu. Tapi waktu itu ada yang mengatakan ini masih tunangan, ini sudah menikah. Nah saya nggak mau memponis di sini menikah atau bertunangan, yang jelas di sana ada kata menikah, ada yang bertunangan. Apa boleh tradisi Yahudi itu menikahi orang yang sedang hamil besar gitu. Ya, pergilah dia Pak mengantarkan Bunda Maria sekaligus mau sensus di kota Daud. Nah menemuilah para gembala, di malam hari dikeluarkan tuh gembalanya. Kemudian ada malaikat datang begitu. Nah, karena banyak orang, dia telat, penginapan penuh. Akhirnya nggak dapat tempat penginapan. Akhirnya melahirkanlah di seputaran kandang domba itu. Gitu loh. Nah, terakhir di Lukas 2:11 itu, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud itu. Terus bayi ini dibungkus kain lampin, taruh di palungan. Gitu loh. Nah persoalannya sekarang kalau sembahan ini pernah ditaruh di palungan gitu loh, bagaimana bisa logika berpikirnya Pak? Kalau sembahan pernah ditaruh di palungan Pak, gitu loh. Palungan itu tempat makanan domba, tidak steril gitu loh Pak. Kira-kira begitu Pak Edward. Itu yang saya tahu ya Pak. Kalau lebih dan kurangnya tuh baca Lukas 2 nomor 1 sampai terakhir deh itu Pak. Itu kisahnya itu. Perjalanannya Yusuf yang menemani tunangannya namanya Maria. Nah kalau tradisi Yahudi sih sebenarnya itu tunangan itu bisa juga disebut menikah atau sudah menikah gitu loh. Gitu Pak Edward, saya ini nggak ada hal-hal yang bisa membuat Anda kecewa. Ya ini berdasarkan Bible dan berdasarkan argumentasi Pak Edward juga. Berdasarkan Ibrani 1 nomor 6 tuh bahwa Yesus ini memang diperintahkan kepada malaikat dan para setan, iblis dan manusia menyembah dia. Ya kalau memang Yesus diperintahkan orang-orang atau para malaikat menyembah dia, berarti Yesus adalah sembahan. Nah problemnya adalah bahwa apakah murid, apakah Paulus, apakah para Kayafas, apakah para tentara Romawi paham hal ini? Atau hanya ibunya kali yang tahu kalau ini yang dikandung, yang dilahirkan, yang disusui ini adalah sembahan. Gitu loh Pak Edward. Ini kalau berbicara tuh harus konsisten di satu titik gitu loh, supaya tercapai apa netizen teman kita di luar sana paham. Gitu loh. Kira-kira begitu ya Pak Edward. Bang Juma, masih ada Bang Juma? Bang Juma mungkin lagi rapat nih di kantor nih. Terima kasih, saya mau live nih. Ya, makasih Pak Edward ya. Tuhan berkati. Ya, ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak. Ya. Iya, kapan-kapan aku ke Depok Pak. Kita ngopi-ngopi. Ya. Baik, terima kasih Pak Edward. Terima kasih Pak Edward. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di live chat, baik yang ada Julkipli M. Abbas, yang ada Julpikar Official, Handis Lebes Channel, Ronald JCC Official, Viral Indonesia, Jion Junior Channel, Bengkel Religi Channel, Bengkel baru, channel baru saya begitu. Sebelum kita tutup, saya panggil dulu Gurunda nih di Makassar. Bang Juma masih memantau? Bang Juma? Kayaknya lagi sholat Bang Handi, sudah asar. Oh ya sudah asar di waktu Makassar ya? Iya Deng. Makassar sekarang, oh iya benar juga lagi sholat.
Ya seru juga sih tadi diskusinya bagus. Semoga saja bermanfaat ya teman-teman semua ya. Apa kita tutup dulu ya? Admin Juma masih di sini. Apa ditutup dulu? Ronald, tutup aja ya. Soalnya juga nggak ada lagi gitu. Ya, oke teman-teman semua yang ada di live chat, terima kasih ya. Semoga bermanfaat saja. Saya berbicara di sini berdasarkan apa statement Pak Edward gitu ya. Apa yang dia bawa satu bukti Ibrani 1:6 ya, artinya harus komitmen gitu loh. Ibrani 1:6 disuruh menyembah anak ini, ya udah. Artinya Yesus ini adalah sembahan. Ya ibunya harus nyembah dia dong. Mestinya juga para murid tahu nyembah dia gitu. Persoalannya yang menyembah dia ini ya, dia juga yang membawa. Nah ini ada kebalik-balik di sini, tapi nggak is oke lah. Saya salut sama Pak Edward, jawabannya mumpuni lah. Mumpuni, mudah-mudahan teman di luar sana maklum apa adanya. Terima kasih ya teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sudahi dulu, habis ini kita akan live kembali dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.